wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Taran Demak di channel Lancaneru ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari, serta wisata ya teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Kita ini hidup di dalam cakra penggilingan teman-teman. Bumi yang berputar pada porosnya itu juga merupakan cakra penggilingan yang membuat siklus antara siang dan malam. Dimulai dari jam 12 malam kembali ke jam 12 malam lagi teman-teman, dan begitu seterusnya. Selalu berputar, tetapi itu terus maju, terus berputar, tapi sebenarnya itu bergerak maju teman-teman. Umur semakin bertambah, dan ujungnya ketika umur kita sudah selesai, maka kita akan meninggal, yaitu roh akan kembali ke roh teman-teman. Inilah yang dinamakan jagat cilik teman-teman, atau jagat kecil. Sedangkan kalau jagat besar itu adalah sejarah, pengulangan sejarah yang terjadi di masa lalu dan diulang di hari ini atau diulang di masa yang akan datang. Itu namanya cakra penggilingan jagat besar. Dalam pengertian Jawa atau ilmu Jawa teman-teman, itu ini disebut sangkan paraning dumadi ya teman-teman. Innalillahi wa innalillahi rojiun, dari Tuhan kembali ke Tuhan teman-teman. Di dalam ilmu Jawa itu dunia itu dibagi menjadi dua macam, yaitu jagat besar dan jagat kecil. Jagat besar itu contohnya adalah sejarah teman-teman, yang terkadang sejarah itu mengulang lagi kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau kita belajar sejarah teman-teman, itu masa berdirinya suatu kerajaan dan runtuhnya kerajaan itu selalu terulang-ulang dari zaman Medang, Mataram sampai ke Mataram Islam, bahkan sampai ke Demak teman-teman. Peristiwanya mirip-mirip seperti itu teman-teman, perbuatan kekuasaan dan sebagainya. Sedangkan jagat kecil itu adalah kehidupan manusia teman-teman, dari roh kembali ke roh, termasuk nasib itu juga bagian dari cakra penggilingan teman-teman, berputar dan ada sebab dan akibat. Sebenarnya nasib kita itu dimulai dari sebuah keputusan teman-teman, dan keputusan itu memiliki kualitas sendiri-sendiri dari orang satu ke orang lain. Ada yang bagus dan ada yang jelek. Keputusan yang baik itu akan menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan ataupun perbuatan yang baik itu kalau diulang-ulang itu bisa menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu akan menimbulkan atau melahirkan sebuah karakter yang baik teman-teman, dan karakter yang baik itu akan melahirkan nasib yang baik juga. Nasib baik itu juga akan melahirkan keputusan yang baik teman-teman, dan begitu seterusnya, terus berputar terus teman-teman. Teman-teman, kalau ingin memiliki nasib yang baik, maka mulailah dengan keputusan-keputusan yang baik teman-teman, dan akan menghasilkan tindakan-tindakan yang baik, dan seterusnya berputar seperti yang saya jelaskan di atas tadi teman-teman. Teman-teman, keputusan-keputusan jelek itu diantara contohnya adalah ini sekedar contoh teman-teman.
Keputusan untuk mengkonsumsi atau makan makanan yang tidak sehat bisa membuat hidup kita itu tidak sehat juga. Keputusan yang memilih tidur daripada olahraga itu akan menjadikan daya tahan tubuh kita menurun. Keputusan untuk tenggelam dan mengkonsumsi miras itu akan menyebabkan ginjal kita jadi rusak di hari tua, teman-teman. Itu tadi adalah contoh-contoh keputusan-keputusan yang kita ambil di setiap harinya, teman-teman. Dan kalau kita itu mengambil keputusan-keputusan yang negatif atau keputusan yang tidak baik seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi dan masih banyak contoh lain, teman-teman bisa nyari sendiri, teman-teman. Itu maka di saat itulah kita mulai membuat dosa terhadap diri sendiri. Dengan kata lain kita itu bisa kualat dengan dirinya sendiri. Yang disebut kualat dengan dirinya sendiri adalah menghasilkan keputusan-keputusan yang merugikan diri sendiri walaupun tidak merugikan orang lain, teman-teman. Kualat pada dirinya sendiri itu tidak berpengaruh kepada orang lain, teman-teman. Hanya kita sendiri yang merasakan efeknya. Hidup tidak bahagia, kesehatan kita menurun, bahkan kita cenderung sakit, punya penyakit, teman-teman, dan hal negatif lainnya kita terima. Teman-teman, untuk mengatasi kualat terhadap dirinya sendiri itu kita harus meminta maaf pada diri sendiri dan kepada orang lain dengan cara yaitu kita menerima keadaan itu dengan ikhlas dan mulai merubah keputusan-keputusan yang akan kita ambil selanjutnya, walaupun berat tetapi harus mengambil keputusan yang positif, teman-teman, keputusan yang baik, sampai membentuk sebuah lingkaran yang saya sebutkan tadi, yaitu dari keputusan yang baik akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dari kebiasaan baik akan melahirkan karakter yang baik, dan sebagainya sampai menemukan nasib baik, teman-teman. Hal itu pertahankan terus-menerus sampai pada akhirnya kita akan kembali ke roh atau pada saat kita meninggal dunia, teman-teman. Teman-teman, ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, yaitu membuat siklus lingkaran positif, teman-teman, seperti kebiasaan baik dan seterusnya sampai nasib baik tadi. Kalau kita pertahankan sampai tidak ada, hal ini akan diwarisi oleh keturunan kita, anak cucu kita, teman-teman. Algoritma alam yaitu karma, teman-teman. Karma baik yang telah kita ciptakan semasa hidup kita itu akan berpengaruh besar terhadap nasib anak-anak atau anak cucu kita, keturunan kita, teman-teman. Karena apa yang kita lakukan semasa hidup, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu sehat, entah itu enggak, itu akan membentuk sebuah DNA, dan DNA itu akan diwarisi oleh anak cucu kita. Itulah yang sebagian orang, terutama orang-orang Asia Timur, orang Cina, orang Jepang, Korea, dan sebagainya, itu menyebutnya dengan istilah reinkarnasi. Kalian itu mencerminkan diri kalian, jadi be yourself. Episode kali ini sampai sini dulu ya. Kalau kalian punya rekomendasi, kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.